kami ucapkan kepada Bapak Wali Kota Tual dan Wakil Wali Kota Tual dalam acara sosialisasi 4 pilar mudik Klaten anggota Majelis Produksi Olahraga Republik Indonesia. Kami sapa rombongan dan tamu undangan yang kami hormati. Sebagai tanda penghormatan penyambutan penggalangan selanjutnya. Untuk menuju ke ruangan. Sedang berlaku. Yang kami hormati, Kapolres, Kepala Calon Dinas Pendidikan dan Pendidikan Khusus yang kami hormati, Kepala SMK dan hadir saat ini, serta peserta sosialisasi wabarakatuh. Berbangsa dan bernegara, Kamis 15 setelah kita menyanyikan lagu kebangsaan. Hadirin jemaah untuk membuka dengan resmi pelaksanaan sosialisasi dapat tercapai berjalan dengan baik, dengan lurus. Ada di kesempatan lalu masa paket TGR kami telah berkunjung ke Kota Tual bekerja sama. Kami meminta bantuan dalam rangka pembuatan jalur zebra di SMA dan SMK Kota Tual, khususnya di daerah Selatan. Kami juga meminta bantuan dari pemerintah Kota Tual
dalam rangka pengamanan di sekolah-sekolah dengan menempatkan beberapa satpol pp di sekolah-sekolah. Insya Allah setelah ini kami akan berkunjung juga ke wali kota dan wali kota untuk menyampaikan amanah yang disampaikan oleh kepala dinas pendidikan Kabupaten Maluku kepada kami. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kami akan berkunjung untuk menyampaikan misi pemerintah ketua. Mungkin itu warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kegiatan sosialisasi pilar kebangsaan. Depan ada tari-tarian, ada cakale, ada sambutan yang luar biasa. Itu menandakan bahwa suasana kebatinan dari para guru di sekolah SMK 1 dan para siswa dan juga undangan yang lain itu merasa senang karena kita bisa ini oleh anggota DPR RI dan juga wali kota dan wakil wali kota, Pak Kapolres, maupun Pak Menama, sehingga persiapannya dilaksanakan seperti itu. Kita dapat memahami itu. Yang kedua, ini menandakan kita adalah masyarakat yang berbudaya. Nah, ini tidak banyak ditemukan di tempat-tempat lain. Ada di UK, ada di kota tua dan Maluku Tengah. Bapak Ibu, saudara sekalian, kami belajar kaitannya dengan sosialisasi empat pilar berbangsa dan bernegara, Pancasila sebagai dasar negara, kemudian 45 sebagai konstitusi negara, kemudian NKRI sebagai apa? Ya sebagai negara kita, persatuan NKRI sebagai lambang negara dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan kita berbangsa dan bernegara. Mengapa? Ini adalah salah satu tugas dari anggota DPR RI. Jadi kita selain anggota DPR RI, kita juga anggota DPR RI. Jadi anggota DPR RI itu terdiri dari anggota DPR RI ditambah dengan anggota DPD RI. Kita menjadi anggota DPR RI. Jadi sosialisasi sepak bola kebangsaan itu menjadi salah satu tugas dari anggota DPR RI. Mengapa sosialisasi sepak bola kebangsaan itu kita pandang penting hari ini dilaksanakan oleh anggota DPR? Karena kita tahu bahwa perjalanan bangsa ini sejak kemerdekaan hingga hari ini kita di era, apalagi di era digitalisasi, kita selesai globalisasi, kita masuk di era digitalisasi, informasi-informasi yang masuk ke kita dengan tidak cukup memainkan handphone atau gadget di tangan, itu kita mengakses dunia. Karena itu bisa jadi ada informasi-informasi yang penting, yang baik, dan juga informasi-informasi yang negatif, yang hoax, yang mudah mempengaruhi cara pandang kita sebagai masyarakat berbangsa dan bernegara. Pemerintah sedang melakukan pembangunan dan pembenahan di sana sini, pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Tapi juga kita sadar bahwa masih banyak juga masyarakat kita di bangsa ini yang belum bisa menikmati arti daripada pemerintahan ini. Masih banyak masyarakat kita di Nusantara ini, di Indonesia, terutama di wilayah Indonesia Timur, itu belum bisa mengakses hak-hak dasarnya sebagai warga negara. Nah, karena itu sosialisasi kepedulian kebangsaan ini penting kita laksanakan, memberi kesadaran kepada kita, dan yang paling penting adalah apabila kebangsaan ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang berkelahi hanya karena persoalan-persoalan sepele. Anak-anak sekolah terjadi tawuran-tawuran antar sekolah hanya karena persoalan remeh-temeh, persoalan sepele. Kita cenderung hidup individualis. Kita tidak lagi memikirkan bagaimana tetangga kita, bagaimana lingkungan kita, bahkan sesama kita kurang paksa saling hormat menghormati dan kurang paksa saling menghargai. Karena itu sosialisasi kepedulian kebangsaan ini penting sebagai bekal kita hidup sebagai warga masyarakat dan juga warga negara. Bukan lagi di depan, tapi hari-hari di belakang sebagai siswa, sebagai sambutan, dan sebagai kami juga meminta kesediaan untuk membuka acara di sana sebelum Pak Wali Kota dan itu banyak agenda-agenda kota yang akan dilaksanakan. Wassalamualaikum. Shalom. Sekaligus saya juga menetapkan saluran kepada bagi
apresiasi saya berikan atas pelaksanaan kegiatan ini, karena kegiatan ini paling tidak memiliki nilai yang sangat penting bagi kita sekalian dalam kehidupan eksistensi kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia yang berkembang dalam situasi dinamika yang dipengaruhi oleh kondisi global, kondisi eksternal yang bisa juga bangsa Indonesia. Selain itu juga, kegiatan ini juga dapat dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat nilai adat dan budaya di dalam sebuah sistem kekompakan yang menjadi kekuatan kita di tingkat lokal. Persaingan dalam skala nasional, regional, dan lain-lain sebagainya akan dapat diperkuat oleh sumber daya manusia, dan kita dapat berhasil apabila dilandasi dengan kekuatan karakter berbangsa dan bernegara. Saat ini kita diterpa oleh pengaruh-pengaruh yang mengancam kekuatan ketahanan bangsa dan juga ketahanan dalam konteks kehidupan sosial, adat, istiadat, dan dinamika di tingkat daerah. Dalam dasawarsa di mana-mana kita mengelola generasi dan generasi dari generasi ke generasi. Dan oleh karena itu, negara mengintervensi melalui langkah-langkah arah dan strategi yang hendak dilakukan dalam rangka memperkuat kestabilan kita. Bapak Ibu, adik-adik, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi elemen pilar berbangsa dan bernegara ini. Maka tatanan kehidupan kita dalam interaksi baik individu dengan individu, interaksi antar personal, dan maupun interaksi antar institusi, itu sudah semakin kelihatan paling tidak dapat meminimalisme pengaruh yang dapat menjadi keretakan sosial di lingkungan kita. Dan saya kira ini sangat kita untuk mengikuti dengan kesungguhan hati nilai-nilai wawasan kebangsaan yang terkandung di dalam 4 pilar ini, mohon dapat diikuti dengan baik, karena kita dihadiri oleh anggota MPR dan sekaligus anggota DPR. Hari ini kita mendapat value added tambahan nilai untuk bagaimana kita bisa berkembang dan kita bisa menyikapi pola-pola kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kegiatan ini. Pengelolaan kondisi dinamika masyarakat, saya berharap mengikuti dengan baik, dan saya tentunya memberikan dorongan spirit kepada adik-adik sekalian. Saya ingin menyampaikan kesempatan yang berbahagia ini, sekiranya SMK ini memiliki kekurangan-kekurangan di dalam rangka memperkuat, mengembangkan sumber daya manusia sebagai bentuk tanggung jawab kita secara bersama-sama untuk mengelola tuntutan pengelolaan potensi daerah. Ini harus tetap dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Apa yang telah disampaikan oleh kepala sekolah tadi ini sungguh sangat kami terkesima. Selama ini mungkin ada jarak antara kita hanya karena kewenangan intervensi pemerintah daerah dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah membagi habis urusan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi untuk pendidikan menengah
Dan oleh karena itu, sistem pembagian kewenangan ini tidak berarti menjadi jurang pemisah antara kita, tetapi kita harus mampu berelaborasi, bekerja sama untuk saling mendukung. Sebagai pimpinan daerah, kami tetap berkomitmen untuk memiliki dukungan terhadap apa yang dibutuhkan oleh SMK negeri. Sekiranya koordinasi kalau terdapat di tingkat bawah, kasihnya kepada Bapak Alimuddin Kuateni. Bukan cuma SMK yang dijual, tetapi pemerintah Kota Tua wajib menyuarakan aspirasi masyarakat Kota Tua melalui Bapak Alimuddin Kuateni. Kita harus bangga kebetulan yang mewakili keterwakilan representasi orang Maluku yang ada di Senayan itu ada 4 orang, dan satu-satunya orang Seram Timur adalah Pak Alimuddin Kuateni. Sejak para handra merepresentasi orang orang Kemahdi, orang Maluku Tenggara di Senayan, ini terjadi proses yang panjang itu kita tidak ada lagi. Nah ini baru hari ini, baru dekade ini Pak Alimuddin mewakili kita, kami bidang generasi kebangun yang ada di sana. Jadi saya menyampaikan rasa keberkahan atas nama warga Kota Tua sebetulnya pada representasi Bapak Alimuddin Kuateni di Senayan, dan kita merasa berjiwa besar karena eksistensi Pak Alimuddin dengan begitu getolnya memperjuangkan menyikapi aspirasi masyarakat Maluku sampai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, saya Wali Kota Tua hari ini bersama dengan Pak Alimuddin Kuateni, anggota MPR DPR RI utusan Maluku, memukul di panggung ini sebagai tanda dibukanya dengan resmi sosialisasi 4 pilar berbangsa dan bernegara. SMK bisa. SMK bisa. Oke. SMK bisa. SMK bisa. Ini yang saya memperkenalkan diri, ada yang bilang tidak kenal, tidak sayang. Nama Adrian Wiharto Yonatan Tuhu SKMH, pangkat lanjut Komisaris Besar Polisi, lahir dan besar di Manado, Sulawesi Utara, dan lulus SMA Negeri 9 Manado. Kenapa saya harus sebutkan SMA negeri saya? Karena SMA negeri saya sekarang, walaupun sejarahnya sekolah SMA negeri 9 adalah sekolah tidak bisa dididik, diatur, bilang apa, intelijensinya kurang, attitude-nya kurang, karakternya kurang. Malah saya tidak bisa karena nilai saya tidak memenuhi syarat. Dulu pakai NEM, jadi daftarlah ke SMA Negeri 9, saya baru diterima. Singkat cerita, badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Jangan maka kita harus mengetahui sejarah. Jika kita mengetahui sejarah, maka kita berlayar sekeliling Republik Indonesia ini
tidak akan terasa nyaman. Baik, kita masuk ke oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada 17 Agustus 1945 itu kita ini hidup sebagai masyarakat adat yang berpencar di Nusantara ini. Ketemu mendiami kurang lebih 17.000 pulau di Nusantara, pulau besar dan pulau kecil. Ada kurang lebih 1.300-an suku bangsa yang mendiami Nusantara ini, dan sekarang kita kenal dengan satu negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita memiliki ada kurang lebih 700-an bahasa di Indonesia. Kita punya kurang lebih ada 6 agama. Tadi Pak Kapolri sampaikan, setelah Gus Dur jadi presiden, beliau ledakan atau sahkan satu agama tambahan, yaitu Konghucu. Sebelumnya ada 5 agama yang tumbuh dan berkembang di Indonesia dan diberi ruang oleh konstitusi untuk setiap orang, setiap pemeluk agama bebas menjalankan agama dan keyakinan sesuai dengan kepercayaannya. Nah, Bapak Ibu semua, di antara seluruh negara-negara dunia, terutama di ASEAN, itu dia beragam suku, bangsa, adat, bahasa, agama, dan bahkan puluhan ribu pulau yang kita diami. Karena itu para ahli, para pakar dunia itu memprediksi, mereka membuat analisa bahwa satu negara di dunia yang mudah sekali untuk hancur, mudah sekali terjadi disintegrasi, mudah sekali bercerai-berai itu Indonesia. Karena dia lahir dari berbagai macam suku bangsa, etnis yang berbeda itu. Tapi ternyata tidak, Bapak Ibu semua. Setelah Indonesia merdeka diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada 17 Agustus 1945, sampai hari ini Indonesia masih bertahan sebagai dan kokoh sebagai sebuah bangsa. Mengapa? Karena kita semua punya kesadaran terhadap berbangsa dan bernegara. Kita punya Pancasila, kita punya UUD 45 yang mengatur kehidupan kita, dan NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara kita. Bapak Ibu semua, adik-adik sekalian, manusia itu punya 2 kecenderungan. Manusia itu punya 2 kecenderungan, baik yang benar dan kecenderungan untuk yang jahat. Kecenderungan untuk damai, perekat, ada semboyan. Nah, semboyan itu kita harus ulang-ulang disampaikan. Ilmu itu ibarat pisau atau pedang, maka dia akan tajam senantiasa. Tapi kalau kita taruh lama-lama, kita lupa dia karat dan akhirnya dia tumbuh. Pertanyaan kedua untuk materi keempat. Mengapa toleransi sangat penting dalam masyarakat yang beragam, dan mengapa keberagaman adalah kekuatan bangsa Indonesia? Terima kasih. Oleh rasa banyak masalah akses pendidikan dan kesehatan yang lain, apa yang menjadi kebutuhan kita. SMK Kedua agenda, yang pertama sosialisasi 4 pilar kebangsaan yang menjadi salah satu tugas dari anggota MPR RI, melakukan sosialisasi 4 pilar kebangsaan bagi masyarakat. Nah, kita pilih sekolah SMK 1 di lokasinya karena bagi kita adik-adik siswa-siswi ini adalah generasi masa depan bangsa yang memang kita harus bisa bekali lebih dari awal. Apalagi kita tahu bahwa belakangan ini tawuran, perkelahian antar pemuda, antar pelajar sering terjadi. Jadi sosialisasi 4 pilar kebangsaan itu kita laksanakan di virtual. Ini menjadi bagian dari tugas-tugas kita. Yang kedua itu pada hari Jumat besok tanggal 16 itu ada pelaksanaan sosialisasi keuangan haji. Jadi BPKH itu kita besok ada agenda sosialisasi pengelolaan keuangan haji bagi masyarakat. Nah, karena itu kita kali ini memang agendanya kita pilih di Kota Tua. Nah, kemarin kita sudah di beberapa kabupaten kota dan kali ini Tua
Tatual sebagai lokasi yang kita pilih untuk 2 kegiatan sosialisasi. Dan tadi juga kita diundang oleh pemerintah Kota Tatual untuk menghadiri pelepasan jemaah calon haji dari Kota Tatual yang sudah selesai tadi pagi kurang lebih jam 8. Jadi memang sosialisasi pilar kebangsaan dan juga sosialisasi tentang pengelolaan haji di Kota Tatual. Memang sosialisasi itu sedianya kita laksanakan buat semua elemen, semua kelompok masyarakat, pelajar, pemuda, semua organisasi kemasyarakatan. Tapi untuk Kota Tatual kita laksanakan hanya sekali hari ini dan memang kita pilih untuk sekolah. Insya Allah ke depan baru kita sasar masyarakat yang lain, civil society yang lain. Nah, karena kegiatan hanya sekali ya kita pilih di sekolah dulu untuk kali pertama. Ke depan baru kita buka lagi untuk masyarakat sosial yang lain. Jadi memang selain agenda sosialisasi sambil jalan juga kan kita tentu pasti mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat. Nah memang kita belum bertemu dengan masyarakat luas yang bisa menyampaikan problem-problem yang disampaikan. Tapi dengan Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pak Sekda, Pak Kapolres kita dalam banyak kesempatan sudah kita diskusikan. Dan karena itu kita akan membantu pemerintah Kota Tatual untuk rencana pembangunan proyek proposal yang sudah disampaikan kepada pemerintah pusat di kementerian-kementerian dan kita akan bersinergi, kita akan bantu untuk mengawal apa yang menjadi usulan pemerintah Kota Tatual. Salah satunya di pertemuan di Jakarta dengan Pak Wakil Wali Kota Tatual dan Pak Sekda itu tentang pembangunan sekolah rakyat di Indonesia. Nah, sekolah rakyat ini untuk seluruh Indonesia. Nah, Maluku dari kondisi pendidikan kita yang tertinggal, kemudian daerah kita juga masuk kategori daerah miskin keempat di Indonesia sampai kali ini. Beberapa daerah di Maluku itu masuk kategori miskin ekstrim. Karena itu memang sekolah-sekolah rakyat ini menjadi prioritas untuk Maluku, Indonesia Timur dan Maluku, daerah-daerah 3T. Dan karena kita dapil Maluku, memang tugas kita untuk Indonesia. Tapi karena dapil Maluku tentu kita akan membantu memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan Maluku. Dan juga termasuk penataan pemukiman di Kota Tatual dan juga pelayanan akses dasar buat masyarakat kita di daerah pulau-pulau juga akan kita dorong, kita kawal bersama dengan pemerintah.